Ini sudah saya bookmark di sini untuk Vatikanus. Nah ini primer nih. DVL ya, DVL Digi Vatikanus Digital Vatikanus Library. Tuh Vatikanus. Jadi tar dulu. Ini. Oh. Oke. Tar dulu. Ini Vatikanus. Wah, mantap tuh. Sih. Mantap. Tuh Vatikanus. Ini sumber primer. Jadi ini teman-teman diketik aja gini. Sekarang saya diketik bisa ini. Saya udah capture tadi. dg.fatlib.it. Nah, ini bisa. Ini Vatikanus. Kan ini nggak sembarangan orang bisa cari gini. Maksudnya kalau kita katakanlah gini ya. Nih, coba kita ketik di sini Codex. Hah? Ini saya mau tunjukin yang kurang lebih kayak gini. Ini berarti ini primer ya. Nih kalau ini saya dapat yang gini. Coba saya gedein dulu bentar. Gimana? Ini, 1. Ini dari London British ini Gospel. Nah di sini ini ambil buku depan, kanan, kiri. Nah ini. Oh iya, primer juga itu. Ini berarti primer ya. Ini sama coba. Yang di Munster itu ya. Coba. Oh, bukan itu apa itu? Coba gedein Bang. Itu sudah tulisan Latin bukan? Oh, bukan. Ini jadi kayak ada dia kan scan buku. Nah, ini halaman depannya. Nih. Codex. Oh, itu salinan itu. Ya. Ya, yang merah ini salinan itu Itu salinan tuh tahun berapa itu? Oh, udah Oxford itu kan? Iya. Oxford itu udah Oxford. Nah, ini pendahuluannya. Kalau ini manuskrip nih. Kalau punya saya manuskrip. Ini juga dia di sini juga ada, Bang. Ada yang manuskripnya tadi. Nah, tadi ada ini manuskripnya. Oh ya, itu bisa. Ya, bisa itu. Tapi halaman depannya begini. Iya, bisa. Nah, baru mulai dari sini nih dia. Kalau di sini udah ada, kalau di tempat saya udah ada gininya, Bang. Vatikanus saya belum ada. Vatikanus belum ada, Bang. Ya, oke. Bentar. Saya taruh sini dulu. Kalau punya saya ada giniannya. Tuh, ya kan di sebelah sini read more. Di sini ada Exodus, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomi, Yosua, Yudikium, ya Yeremia. Tapi ini kayaknya bahasa Vatikan ini, bahasa Vatikan. Tuh udah ada. Jadi kalau kita mau ngeklik di mana nih, katakanlah Deuteronomi ya. Nah, udah langsung masuk ke sini. Halaman 191. Nah, ini berarti ini kayak gini teman-teman. Ini primer nih. Ini sumber primernya. Cuman kekurangannya dia nggak kayak Sinaiticus. Kalau Sinaiticus kan gini, kan gampang kan. Kalau kita katakanlah mau nyari Codex Sinaiticus gitu kan, gampang kan nemunya kan, Codex Sinaiticus. Kok bukan robot sih? Codex. Kenapa kayak gini? Oh ini, kampret. Nah ini kan Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus.org. Gampang kalau ini. Ya kan? Di sini ada the manuscript. Ini ya, dia lebih enak. Di sini udah ada translation-nya. Iya, translate yang kanan bawah tuh enak tuh. Betul. Kalau yang Vatikanus nggak ada nih. Ini Vatikanus nggak ada. Ada. Yang Sinaiticus linknya apa, Bang? Sinaiticus ini linknya. Oh, udah itu ya. Oke. Makasih, Bang. Nah, saya punya lagi yang Bezai. Abad keberapa Bezai ini ya? Kalau nggak 9, 10 saya lupa saya. Yang Nagamadi ada juga ya? Apa? Caranya di mana ya yang Nagamadi? Yang Nagamadi, yang Nagamadi itu apa, Bang? Oh, Dead Sea Scroll. Belum ada saya. Oke. Ntar dulu.
Kalau yang Bezai ya ini. Nah ini Bezai ini. Jadi kalau kita ketik biasa gitu kodeks biasanya nggak nemu. Nggak nemu. Nah, ini. Oh, ini dari Cambridge. Ya, ini linknya. Screenshot aja. Ini linknya. Tapi biasanya kalau cuman sampai segini nggak nemu. Harus sampai segini nih. Nah, screenshot aja ininya. Nih, harus sampai segini. Ini baru nemu nih. Ya. Saking banyaknya tuh bang. Yang banyaknya. Nah, ini di sini. Kalau ini di sini kita bisa baca. Kita bisa cari. Ya, ada transitnya. Ini kan, ini kodeksnya kan. Tapi ini abad keberapa ya nih? Nah, ini terus kemudian kita cek transcription. Nah, ini bisa tuh transkripsinya ada. Ya. Tapi ya tetap bahasa apa ya ini ya? Egypto descent surgens ACP bahasa Yunani. Gitu sih. Di sini tetap Romawi ya betul. Di sini tinggal contents. Nah, ini di sini kita bisa cek contents. Nah, ini ada di sini. Tapi ya yang saya tanyakan bukan ini malahan. Yang saya tanyakan tuh ini Sinaiticus ditulis dari mana? Iya betul. Dari mana nih? Ini kan abad keempat. Yesus abad pertama. Nah, Ya, gimana caranya? Gimana caranya 300 tahun jadi kayak gini nih? Itu yang saya tanyakan. Vatikanus, Sinaiticus, Bezai. Ini yang sering Cuman ketika ditanya papirusnya, itu udah. Karena apa? Mereka nggak bisa mengingkari karena mereka sendiri yang bilang bahwasanya tradisi mereka adalah tradisi penulisan, tradisi menulis itu kata mereka. Itu terbukti bahwasanya banyak sekali manuskrip sampai ribuan, betul ya? Betul. Nah itu berarti kita harus tagih dari mana manuskrip ini tercipta. Oh dari ini, oke. Bezai disalin dari apa? Dari ini, oke. Itu disalin dari apa? Kan gitu kan? Iya, nggak akan ketemu. Kalau kalau kita kan hadis saja masih ada. Si ini bilang sama si ini mewariskan si ini mewariskan si ini. Oh tenang, kalau Quran, wih Quran tenang, saya lengkap nih. Bahkan, taruh dulu. Naskah Al-Quran ya, islamicawareness.org. Naskah Al-Quran, jangan tanya. Yang nggak ada di pikirannya dia aja ada di sini. Radiokarbonnya ada loh, ini penanggalan naskah Al-Quran ada. Kemudian nih naskah bertanggal berisi Al-Quran dari 1 sampai 100 Hijriah. Ya kita cek di sini. Ada, saya harus punya. Tuh, daftar teks Al-Quran bertanggal 1 sampai 100 Hijriah. Udah jelas pada zaman Rasulullah Quran sudah ditulis. Bahkan ini ada di kubah batu Yerusalem. Taruh dulu. Kubah batu. Iya, ini di plakat tembaga juga ada. Nah, prasasti plakat tembaga pada kubah batu di Yerusalem tahun 72 Hijriah atau 692 Masehi. Rasulullah meninggal tahun berapa? 600 tunggu. Rasulullah diangkat 611. Betul kan? Ya, 611 diangkat. Berarti tambah 23. 635 ya. Ya, kurang lebih itulah. Nah, ini belum sampai 100 tahun udah ada nih tahun 72 Hijriah tuh prasastinya. Inskripsi ya. Kalau di batu atau di tembaga namanya inskripsi. Tapi kalau perkam enggak, Quranmu enggak ditulis di itu. Di kertas katanya. Nggak, mana ada kertas zaman dulu. Nggak ada kertas. Pakainya papirus. Pakainya perkamen nih. Saya buka perkamennya ya.
Kita cek. Quran Utsman di Museum Topkapi Istanbul, Turki dari abad 1 sampai 2 Hijriah. Folio yang masih ada berisi lebih dari 99 teks 99% teks Al-Quran. Bayangkan. Kita cek. Nah ini dia teman-teman. Ini lengkap. Nih. Ini radiokarbonnya ya. Akhir abad ke-1, awal abad ke-2 Hijriah. Tuh, nomor karbonisasinya HS22 diubah menjadi HS4432. Ukuran folionya ya, hanya 2 folio yang hilang. Hanya 2 folio yang hilang. Hanya 2. Folio yang masih ada berisi lebih 99% teks Al-Quran. Bayangkan. Nggak percaya? Nih, saya buktikan. Kita cek di sini link penting untuk debat. Saya punya linknya. Ntar dulu, saya buka dulu. Kita cek link download Mushaf Utsmani. Kita copy. Sebetulnya bisa sih langsung. Cuman males aja, pengen aja yang ribet saya hari ini. Nah, ini kan download book The Noble Quran and Attribute to Utsman bin Affan PDF. Nah, teman-teman bisa nih tuh. Hasil downloadannya saya kasih tahu teman-teman. Hasil downloadannya adalah, Wih, berarti itu yang zaman Utsman ya Bang ya? Wih, iya dong, kan udah ada radiokarbonnya. Jadi banget itu. Sebentar. Diskusi lintas agama Al-Quran. Ini. Mushaf Quran Utsmani. Ini dia teman-teman. Ya, oke. Kita cek teman-teman. Ini ada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf dan lain sebagainya. Sampai 114 surat. Allahu Akbar. Tuh. Nih, kita cek. Wah, Masya Allah teman-teman, ini luar biasa memang. Coba buka Tuh, kan? surat At-Taubah Bang. At-Taubah, oke. Saya buka. At-Taubah At-Taubah surat keberapa ya? Ayat berapa ya? Surat keberapa? 9 apa 11? Taruh dulu. At-Taubah. Oh iya 9. Ya, 9. Ini bisa baca nggak? Tapi ini ada transliterasinya sih di sini. Tuh kan. Ada transkripnya. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Ayat 109 Ya kan? Bang. Oh, ayat 109. Oh, di mana 109? Berarti ke sini. Oh, ini Bang. Jadi harus ditambah-tambah dulu ini, Bang. Jadi dari sini ya ditambah ini kan 1. 1 kan? Iya, dia nggak continue ya. Ini 1. Oh, kalau di Qur'annya iya, tapi kalau di sininya ini loh, di PDF-nya iya. ini, kalau di Qur'annya ini kan tuh apa pemisah surahnya itu hanya bulat-bulat nih. Pemisah ayat ya. Pemisah ayat. Sorry, pemisah ayat gitu. Jadi gitu. Lengkap Bang. Tuh. Sampai capek saya gini. Ada berapa halaman? 822 halaman. Masya Allah. Itu ayat favorit saya Bang. At-Taubah ayat 109. Atau ayat 109 ya. Kalau teman-teman mau kurang intinya kita di sini. Ntar dulu saya tunjukin lagi. Dulu kita ke ini. Di sini kita ke sini.
Oke, kita Indonesiakan. Nah ini, teman-teman kalau ada fitnah gini ya, kalau ada fitnah katanya di Kairo itu dicetak, direvisi ya kan, direvisi kan. Nih, edisi Kairo modern yang disiapkan di Al Azhar pada tahun 1920-an didasarkan pada salah satu dari 7 bacaan, maksud 7 qiraat yang diizinkan oleh Ibnu Mujahid, yaitu bacaan Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Hafiz bin Sulaiman. Jadi tidak ada sama sekali perubahan di sini. Karena apa? Karena ini pada saat dicetak ya, dicetak loh ya ini dicetak di Kairo. Dicetak di Kairo karena mesin cetak pertama kali masuk di Kairo untuk Quran ini pada tahun 1920-an. Sebelumnya dicetak itu di Jerman oleh seorang kafir. Ngapain orang kafir nyetak Quran? Gitu loh. Jadi itu. Jadi di sini pada tahun 1920-an didasarkan, ada dasarnya apa? Dari 7 qiraat bacaan yang diizinkan oleh siapa? Ibnu Mujahid, yaitu bacaan Abu Bakar dan diriwayatkan oleh Hafiz bin Sulaiman. Berarti memang sudah benar, ini hanya dicetak, tidak merubah apa-apa. Fitnahnya dirubah gitu. Lengkap nih. Dikanonkan. Mereka bilang dikanonis. Dikanonkan. Ya udah, terserah mereka lah mau ngomong apa. Itu prasasti ada di sini, prasasti Al-Qur'an, bahkan ada yang dari batu loh prasastinya. Ntar ya, saya carikan yang dari batu ya. Kubah batu di Yerusalem. Ini yang anu tadi ya. Nanti teman-teman bisa buka sendiri, sudah saya kasih linknya dan dibaca-baca. Masih ada lagi nih andalan saya sebetulnya. Ya bukan andalan sih ya, adalah sumber. Ini harus benar-benar, kalau saya menampilkan harus primer tadi kan. Jadi jangan sampai yang ini juga ada sebetulnya nih, ditulis dari ini pakai hijaz kalau nggak salah. Ini huruf hijaz, ada yang kufi kalau nggak salah loh ya. Hijaz apa kufi ya? Kufi. Skripnya kufi, sorry, keliru. Ada yang hijaz, ada yang kufi emang. Oh ini loh. Betul berarti. Oh iya betul. Ini. Ada yang di koin juga. Peninggalan lengkap di sini. Peninggalan koin di zaman tadi Rasulullah. Ini nama websitenya islamicawareness.org tadi ya Bang? Iya, ini. Oke. Gitu. Kalau mau lagi, kasih lagi. Kalau ada yang fitnah bahwasanya Quranmu di Birmingham cuma 2 lembar. Itu kiamat tuh kan biasanya. Nah, kita cek di sini. Kita ke Corpus Coranicum. Nah, ini Corpus Coranicum. Kita ke naskah ya. Ini webnya sama masih atau ganti? Beda lagi. Beda lagi ini. Ntar dulu. Naskah demi ayat. Nah, tuh ini di Berlin. Ini kalau saya buka ya banyak juga. Disimpan maksudnya. Kalau ada yang bilang di Birmingham cuma 2 lembar, nih kita cek University of Birmingham, kita cek apakah betul 2 lembar. 9 folio. Dari apa terbuatnya teman-teman? Dari perkamen. Gitu. Perkamen itu apa? Teman-teman bisa search sendiri ya. Perkamen itu adalah dari kulit binatang. Ini teman-teman ya, banyak. Ini 1 ya, next page. Ini 2, banyak katanya cuma 2 lembar. Ini fitnah itu sebetulnya. Iya, tapi kalau yang dari tadi dari prasasti aja udah lebih kuat daripada ini kan Bang? Wah, iya, jadi banyak. Mau ditampilkan yang mana malah
kita sendiri yang bingung mau menampilkan yang dari mana karena Iya. saking banyaknya. Iya. Gitu loh teman-teman. Naskah paleografi. Banyak banget kita punya tuh, banyak banget. Bahkan mohon maaf, ini radiokarbonnya juga ada. Kalau teman-teman mau tahu radiokarbon itu kayak gimana, radiokarbon itu penanggalan untuk memprediksi kapan Quran itu ditulis. Begitu. Nah, kita pakai C14 radiokarbonnya. C14 itu apa? Silakan teman-teman dibuka aja di internet. Lengkap full ini, full. Bahkan di sini dijelaskan ya. Bahkan di sini dijelaskan bahwasanya ini kalau nggak percaya. Ke bawah. Nah ini nih. Zaman radiokarbon ini tanggal naskah Al-Qur'an bertanggal radiokarbon. Wih. Tuh. Usia kalender tingkat keyakinan 95,4% antara ini 578 sampai 669 Masehi antara ini. Jadi di radiokarbon itu ada dua. Yang pertama perkamennya, yang kedua tulisan di perkamennya itu. Gitu. Itu sih. Banyak banget ini di sini. Oh, ini fisika. Lanjut, silakan teman-teman. Ini saya lagi lihat ini nih Bang, yang atau tadi The Quran of Utsman. Iya, bisa di bahasa Indonesia kan bisa itu Bang. Kontrol A, klik foto, picture, katalog, wah lengkap ya juga. Fine. Ya, tapi Bang, Abang tahu nggak kenapa saya suka banget atau baik 109 ini? Kenapa Bang? Karena di situ ini memang ayat mematikan banget sih. Mungkin, tapi karena untuk saya ya, karena saya ngelewatin itu. Surat At-Taubah ayat 109 ini, maka apakah orang yang mendirikan bangunannya masjid di dasar takwa kepada Allah dan keridoannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh? Abang udah pernah dengar belum soal ayat ini? Iya tahu. Gimana? Maksudnya ada pengalaman pribadi gitu kah atau gimana? Bukan. Nah, jadi saya baca dulu ya sampai selesai ya. Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam. Nah, jadi inti ayat ini, lebih bagus kita mendirikan masjid di dasar takwa atau bangunan tinggi yang nantinya akan runtuh. Nah, yang anehnya Bang, Abang tadi kan nanya surat 9. Ini kan surat At-Taubah ini surat 9. Nah, kalau di ayat 109 ini masuk ke juz 11 Bang. Iya. Nah, jadi 11 September, 11 surat 9. 11 9 juz 11 surat ke-9. Iya. WTC itu waktu itu kejadiannya, gedung WTC itu kalau Abang Google sekarang, World Trade Center yang di New York waktu itu kejadiannya 11 September itu, ketinggian gedungnya 110 lantai Bang. Dikurangin 1 karena lobby. Jadi ketinggian gedung itu 109 lantai. Iya. Bisa cocok gitu ya. Untuk seorang Muhammad yang umi, yang nggak bisa ngitung, nggak bisa ini, nggak bisa itu, terlalu banyak, dan cerita ayatnya pun, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, yang roboh bersama-sama dengan mereka. Iya, betul. Untuk cocokologi terserah deh, tapi 1400 tahun yang lalu orang nulis kayak begini dan kena pas dengan juznya, dengan ayatnya, dengan suratnya. Iya.
menurut saya sih ini di luar itu mungkin yang poin begitu Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an bilang, coba kalian bikin satu ayat aja. Iya betul memang. Nggak bakalan bisa. Masya men. Allah. Betul, Masya betul, Allah, betul. nggak akan bisa kita bikin satu ayat yang ya tapi itu keyakinan kan. Kalau saya begitu tahu ayat ini, ya memang nggak bercanda sih. Memang ini bukan kita macam-macam. Iya betul bang, betul betul. Kalau soal pembuktian, wah sebetulnya jangankan kita bang, orang kafir aja yang notabene peneliti ya, itu nggak ada yang menafikan Al-Quran dari yang dia teliti, itu nggak ada bang, nggak ada. Salah satu contoh, adakah satu orang dokter di dunia ini yang menyalahkan tentang penciptaan manusia? Di dalam Al-Quran ada nggak satu aja dokter yang menafikan bahwasanya salah ini Al-Quran ini? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jangankan orang muslim, orang kafir aja nggak ada yang nyalahkan kok, kecuali penghina. Nah itu beda cerita ya kan. Kalau mereka para peneliti itu kan dia kan objektif bang.